bihi naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajmain bi barakatin nabiyyikal karim sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amman nafsu fa asyadduha id la yumkinuhu at-tajarrudu anha wala ayyakharoha bimarratin wa yakma'aha kasyaitoni. Wa amman nafsu, adapun nafsu, fa asyadduha, maka itu yang paling berat di antara arbaati umur. Ada rujunya ke arbaati umur. Idla yumkinuhu, karena tidak memungkinkan kepada itu man atau kepada orang apa atajarrudu, mengosongkan anha, daripada itu dunia, wala ayyakharoha, dan tidak mungkin memaksa, menekan itu abdi kepada nafsu bimarrotin, hanya dengan satu kali, wa yakma'a, dan menundukkan atau menaklukkan abdi kepada nafsu, kasyaitoni, seperti setan. Kasyaitoni, seperti setan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit-sedikit lah. Pada pengajian yang lalu kita sedang membahas aqobatul awaik. Aqobatul awaik itu adalah pendakian rintangan, tanjakan rintangan. Jadi untuk orang-orang yang sudah mulai gemar beribadah itu tidak mulus. Disebut tidak mulus itu karena masih banyak rintangan. Sudah ilmu segala macam ya, rintangan ya. Nah, salah satu rintangannya itu adalah aqbatul awaik, yaitu pendakian rintangan. Ini membutuhkan untuk memutuskan kita kepada 4 perkara. Ada yang disebut tajarrud dari dunia, waktu itu sudah dijelaskan tajrid. Ada juga yang disebut tafarrud anil khalqi. Ini yang berat-berat lah. Diulangi, tafarrud anil khalqi itu adalah menyendiri dari makhluk, mengucilkan diri. Wah. Ada juga al-muharabati ma'asyaitoni wal qahri bin nafsi, yaitu merangan setan dan memaksa hawa nafsu. Musonif menyebutkan bahwa nafsu itu adalah yang paling berat. Kan nafsu itu adanya pada diri kita masing-masing. Paling berat.
disebutkan idla yumkinuhu at-tajarrudu anha wala ayyakharuha bimarratin wa yakma'aha kasyaitani. Karena tidak mungkin seorang hamba itu mengosongkan dirinya dari dunia, keperluan dunia. Wong kita ada di mana? Di dunia. Pasti saja banyak keperluan itu. Makanya dibahas sebelumnya, bukan tidak boleh punya harta, bukan tidak boleh punya jabatan, kekuasaan, tetapi jangan sampai itu semua melalaikan ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Ihsan, wan nufusu sab'atun bihasbi awsofiha. Nafsu itu ada 7. Nama-nama nafsu itu tergantung sifat-sifatnya. Ada yang disebut nafsu ammaroh. Ini mah udah populer ya. Disebut nafsu ammaroh itu karena mengikuti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yusuf, annan nafsa atau innan nafsa la ammaratum bisu. Di Quran ada ya. Sesungguhnya nafsu itu memerintah kepada kejahatan. Nah, nafsu yang suka mendorong, memerintah, mengajak kepada kejahatan, itu disebutnya nafsu apa? Amaroh. Makanya kata Imam Ghazali, tidak semua nafsu harus diperangi, karena ada nafsu mutmainnah. Yang pertama nafsu itu adalah nafsu amaroh. Ada lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah, di Quran ada nafsu lawamah disebutkan, la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah itu orang sudah cenderung ibadah, tapi masih gemar berbuat dosa yang kadang-kadang membuat menyesal pada dirinya. Kedua, ada lagi nafsu itu nafsu mulhamah. Ada lagi nafsu itu nafsu mutmainnah. Ada lagi nafsu itu nafsu mardiyah. Ada lagi nafsu kamilah. Banyak ya, 7 lah. Nanti di lain kesempatan ini. Nah, kita itu tidak mungkin bisa mengosongkan diri daripada dunia, karena memang kita hidup di mana? Di dunia. Tentu keperluan dunia itu selalu ada, dan tidak mungkin kita bisa menekan hawa nafsu hanya dengan 1 kali saja. Tidak bisa. Melainkan kita harus continue memerangi hawa nafsu itu, harus continue, terus-terusan. Berganti waktu, kan berganti. Yang dihadapi itu masalahnya apa, nafsunya itu apa, bentuknya itu apa. Nah, oleh karena itu harus continue ketika kita ingin menjadi orang yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya seperti setan itu harus terus diperangi. Oleh karena setan itu disebutnya juga musuh, ya kan? Lakum aduwwum mubin, di Quran ada ya, bahwa setan itu adalah musuh yang sangat jelas, harus diperangi. Idhiyal mutiyatu wal alatu.
Idhiya karena itu nafsu, al-mutiyatu adalah satu kendaraan ruh gitu ya. Kudanya lah gitu ya. Wal alatu dan alat. Nafsu itu adalah kendaraannya apa? Ruh dan alat. Wala matma'a aidon, dan tidak ada harapan lagi. Fi muwafaqatiha, ini kenapa mati? Dalam menyamainya ala ma yaksiduhul abdu, alama kana perkara yaksidu yang menuju siapa al-abdu manusia, abid yang ibadah, minal ibadati dari ibadah, wal ikbali dan menghadap, alaiha kepada itu ibadah. Idhiya majbulatun ala diddil khairi, karena nafsu itu diwatakkan kepada lawannya kebaikan. Oleh karena nafsu itu selalu menghalang atau menghalang kepada ibadah kita, karena nafsu itu diwatakkan sebagai penghalang kebaikan. Kalahwi wa atsba'iha lahu, seperti bercanda, lahwi itu ya, wa atsba'iha dan pengikut-pengikut nafsu, laha kepada itu nafsu. Fataja idan, maka dibutuhkan ketika demikian ila ayyul jimaha bilijami taqwa, maka ketika demikian dibutuhkan ayyul jimaha, ngadali itu mengikat. Kalau kuda kan dikadali itu apa sih? Yang diikat hidungnya sampai ke sini, tali apa sih namanya? Nah, pengendali kuda apa itu namanya? Tali itu. Dengan apa? Bilijami taqwa, dengan lijam takwa, tali pengendali ketakwaan. Tali pengendalinya itu apa? Takwa, untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena tadi nafsu itu kan ibarat apa? Kendaraan, ibarat kudanya, tutunggangannya, ruh gitu ya, tutunggangan ruh, supaya larinya itu tidak kemana karep. Nah, maka harus dikendalikan dengan tali kendali, namanya apa? Takwa. Tali kendali takwa. Kalau tidak dikendalikan ya kemana saja. Nah, makanya Kiai suka nyebut nafsu itu bukan dibunuh tapi dikendalikan, mardiyah itu. Nah, takwalah pengendalinya. Litabqa supaya tetap itu nafsu, lahu litabqa supaya tetap nurut itu nafsu, lahu kepada abdi. Abdi itu manusia yang sedang rajin beribadah. Diperlukan tali kendali takwa itu adalah
agar nafsu mengikuti kita, jangan kita yang mengikuti nafsu. Kan kalau ada orang berbuat salah suka disebut apa itu? Kebawa nafsu gitu. Nah, karena nafsu apa? Kendaraannya tadi. Falatan qati'a watan qadalahu falatatwo. Gini tuh ya. Falatan qati'a, maka tidak terhalang. Watan qadalahu, dan nurut nafsu lahu kepada abdi. Falatatwo, maka tidak melampaui batas, tidak melawan itu nafsu. Tatwo, melampaui batas. Kata orang Sunda bangkawarah. Maka tepegat jeung nurut itu nafsu kepada abdi, jeung teu bangkawarah itu nafsu. Artinya tidak melampaui batas sehingga membawa kita ke jurang kecelakaan. Itu nafsu. Yang berat itu mengendalikan apa? Nafsu, karena bukan pada orang lain. Nafsu itu adanya pada diri kita, yang membuat orang berbuat jahat, punya hati serakah, pendendam. Itu apa? Nah, nafsu, akibat nafsu. Fayasta'miluha fil masalihi wal marasyidi. Maka karena nafsunya terkendali, maka si abdi itu beramalnya itu dalam kemaslahatan, masolih, rasyidi, dan jalan yang benar. Nah, nanti berbuatnya itu karena nafsunya sudah terkendalikan, maka dia itu perbuatannya jadi benar. Wa yamna'uha minal mahaliki wal mafasidi, dan akan mencegah dari segala perbuatan kerusakan, yakni mafsadat, mahalik, mafasid. Dari perbuatan-perbuatan kerusakan itu akan apa? Tercegah, terhalang dari berbuat kejahatan. Fa yakhudhu idan fi qat'i hadhil aqabati wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu ala dzalika. Maka si abdi akan tandang idan ketika itu fi qat'i hadhil aqabati, dalam memutuskan atau menempuh ini aqabah. Kalau orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya, maka ia akan melewati pendakian kerumitan yang ini. Wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Falamma faragha min qat'iha raja ila qasdil ibadati, setelah ia mampu mengendalikan nafsu yang tadi, mengendalikan nafsu untuk tidak berbuat kejahatan, mengendalikan nafsu untuk tidak berbuat kerusakan. Nah, maka kembali si abdi ini setelah selesai urusan itu, ia untuk menempuh, kembali menempuh. Tujuannya itu untuk melaksanakan apa? Ibadah. Fa'ida awaridun ta'tariduhu patas golaku anil ikbali ila maksudi. Faidan, ketika begitu tiba-tiba awaridun, ada penghalang yang menghalang kepada itu abdi. Tak tariduhu, yang menghalang kepada itu abdi, sehingga ia bisa berpaling daripada ibadah, menghalang daripada ibadah. Dengan apa? Patas waluhu anil ikbali. Ini yang menghalang, yang ini menyibukkan si abdi dari menghadap kepada tujuan untuk melakukan ibadah. Aduh, nafsu sudah mulai
maksiat ditinggalkan, hatinya mulai dibereskan, tiba-tiba muncul lagi kesibukan. Nah ini ya, sibuk maning gitu. Timbul lagi kesibukan yang menghalang kepada tujuan untuk melaksanakan ibadah. Wa tasudhu anit tafarrugi lidzalika, mencegah daripada tafarrug itu salse, lidzalika untuk melaksanakan ibadah. Masya Allah, maksiat mah sudah tidak, tapi ini yang menghalang macam-macam kesibukan untuk melaksanakan apa? Ibadah. Timbul lagi hal yang baru. Ini artinya bahwa kita kalau sudah mulai rajin ibadah jangan menganggap selesai sampai di situ, karena masih ada hambatan-hambatan yang akan menghambat ibadah kita. Betul. Makanya ada orang yang sudah rajin ibadah, begitu ganti tahun mundur lagi ibadahnya. Ada yang begitu ya. Nah, ada malah yang dari muda tekun, begitu tua, waduh, terhalang. Ada yang sebelum punya istri rajin, nah begitu nikah, pas nggak ada ke masjid-masjidatan ya gitu. Nah ini contoh bahwa ternyata kita itu jangan merasa sudah sempurna ibadah. Oh sudah sampai di tujuan, belum. Karena penghalang-penghalang ini tidak akan lepas dari kita. Caranya bagaimana? Ya dijalanin saja, ya kan? Dijalanin saja tahap demi tahap. Karena kalau mundur lagi itu seperti orang sekolah. Sudah mau selesai kelas 1 mundur lagi. Nanti ganti tahun baru tuh tetap masuk jadi kelas 1 lagi, kan gitu. Atau sudah kelas 3 misalnya, ilmunya sudah siap, tobatnya sudah gitu kan ya. Udah kelas 3 nih, tiba-tiba dia di tengah-tengah tahun sekolah keluar, ya kan? Apa dia bisa jadi kelas 4? Tidak, mesti ke kelas 3 lagi. Artinya problem yang ada di kelas 3, kesulitan yang ada di kelas 3, segala program pelajaran yang di kelas 3 harus diulangi kembali. Begitu hidup juga. Kalau dari pos 1, pos 2, pos 3 ini tidak satu persatu dilalui, tetap akan kembali kita bertemu dengan masalah itu. Jadi jangan mundur, jangan putus asa, terus aja. Nah, dalam tahapan ini kan tidak diukur dengan tahun, tapi diukur dengan tuntasnya pada diri kita. Di makom yang mana kita adanya. Terus saja. Kamayan bagi seperti perkara yang bagi yang penting, tidak boleh ditinggalkan untuk dicarinya. Fata'ammala faidahiyya arba'atun, maka kemudian ia cenderung pada penghalang yang ini ada 4 persoalan yang akan menghalang. Jadi tadi kan ibadahnya udah rajin tuh, nafsunya udah diperangin tuh, dia sudah tidak mengikuti perbuatan-perbuatan dosa dengan sengaja gitulah. Artinya nafsunya sudah dikendalikan. Nah, rajin ibadah. Tiba-tiba disibukkan lagi. Ini ada 4 hal. Mana ar-rizku, yang pertama adalah rizki. Rizki ini, rizki ini kadang-kadang kan gitu ya. Pengajian lalu itu udah disebutkan. Sebelum rajin ibadah mah kayaknya rezekinya gampang gitu ya. Begitu rajin ibadah kok tiba-tiba rezekinya jadi seret gitu ya kan ya. Nah ini mulai begini-begini nih. Tutalibuhun nafsu bihi, tutalibu minta huka abdi naon an nafsu bihi, karena itu rizki. Ini nafsu ya meminta kepada kita itu minta rizki. Artinya apa? Begitu rajin ibadah mulai
ada kekurangan pendapatan, mulai anak juga minta jajannya tambah, mulai istri juga minta belanja gitu ya. Nah, ini akan mulai mengganggu, menghalang semangat ibadah. Dan kadang-kadang ini menjadi problem yang sangat berat karena ini kebutuhan hidup. Watakulu, dan ngomong, la budda li min rizki wa qiwamin. Nah, memang benar sih, tidak boleh tidak, diri ini harus punya rizki, harus punya duit, kan gitu ya. Nah, sekalipun rajin di masjid, bagaimana kalau tidak punya duit? Itu akan sirat dalam hati, terucap, terpikir bahwa sedang saat enak ibadah, rajin ibadah, tiba-tiba hati ini ngomong bahwa kita ini butuh apa? Rizki, insyaallah. Apalagi santri ya, santri lagi enak-enak mondok, teman kawin, begitu lihat pesta kawin, masya Allah megah luar biasa. Santri mikir tuh, nanti kalau saya kawin duitnya dari mana, kan gitu ya. Orang tuanya bukan pengusaha, bukan orang tidak mampu, akhirnya mundur dia dari pondok. Kemana? Cari kerjaan ke kota, takut tidak bisa kawin. Putus tuh ngajinya ya. Masya Allah, banyak yang gitu ya. Allah Rabbi ya Karim. Nah ini rizki nih urusannya nih, rizki. Wakiwamin, dan tidak boleh tidak harus punya makanan pokok. Ngaji, sholat, kan kudu pakai bekal, kudu pakai makanan. Kalau tidak makan mah lapar. Wa qad tajarratu anidunya, sedangkan di akobah yang tadi sudah tajrid dari dunia, melepaskan urusan dunia, sementara butuh rizki. Wah, ini perang sendiri ya, perang sendiri. Wa tafaradtu aidon, bahkan diri ini sudah diri ini sudah mengucilkan diri, tidak begitu bergaul dengan orang banyak, yang biasanya banyak relasi, mulai tidak menghubungi teman-temannya. Kenapa? Karena ingin fokus ibadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata tidak bisa kita kalau tidak berhubungan dengan makhluk, tidak bisa kalau kita tidak ada makanan. Oleh karena itu butuh yang disebut apa? Rizki. Famin aina yakunu qawami warozki, maka dari mana aku bisa mendapatkan makanan pokok dan rizki, sedangkan dunia usaha ditinggalkan, relasi teman-teman juga sudah tidak dihubungi. Dari mana mendapatkan apa? Rizki. Allah Rabbi ya Karim. Nah ini, makanya tajrid itu kalau sudah dimuktasibin, yang penting mah bisa ibadah saja, jangan ngelepasin kerja, ya kan? Nggak usah kerjalah, bagaimana Allah saja kan. Wih, hebat sekali ya. Kita mah rizkinya itu melalui kerja, melalui usaha. Yang penting tidak memutuskan kita ibadah kepada Allah. Kerja ya terus, bersosial dengan masyarakat terus, ibadah juga terus. Pandai-pandailah kita mengatur waktu, mana waktu ibadah, mana waktu mencari nafkah. Itu aja, insya Allah nanti juga barokah. Perkara hasilnya kecil atau besar itu kan lain urusan kita, betul. Kita itu hanya punya kewajiban ikhtiar, usaha, mencari, menyambut rizki yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani al-akhtaru min kulli syai'in yakhafuhu aw yarjuhu
au yuriduhu au yakrohuhu wala yadri solahahu fi dzalika. Kemudian ada lagi yang akan membuat kita ini gentar, terhalang. Kadang-kadang ada kereteg hati dari segala macam hal yang menakutkan, atau sebuah harapan, atau sebuah tujuan, atau hal yang tidak kita sukai, berkecamuk dalam hati, segala macam pembicaraan dengan diri, ya kan? Nah, padahal kita ini tidak tahu mana yang maslahat, mana untuk kita yang terbaik, tetapi hati kita direpotkan dengan rasa takut atau segala macam. Ada penuh harapan, tetapi harapan palsu, segala macam lah. Nah, termasuk awapasaduhu, kita tidak tahu apakah ini menjadi suatu kerusakan, tidak tahu. Lianna awaqibal umuri mubhamatun, karena sesungguhnya akobah umur, pendakian urusan, tanjakan dalam ibadah itu samar. Fayastaghilu qalbuhu biha, maka ia fayastaghilu qalbuhu biha, maka ia bimbang, hatinya itu disibukkan dengan penuh kebimbangan yang terucap dalam hatinya itu tadi, yaitu bimbang dengan ada rasa takut, tapi kadang kita berharap, segala macam lah. Nah, itu timbul di dalam hati. Fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw mahlakatin. Oh, jangan-jangan ini yang terjadi itu apakah ini adalah sebuah kerusakan, atau mahlakatin adalah sebuah kecelakaan bagi dirinya. Jadi banyak hal-hal yang menakutkan. Kalau tidak punya usaha, nanti anak makan apa, kan gitu ya. Kalau tidak kerja, nanti bagaimana bayar ini, yang tadilah. Itu akan berkecamuk di dalam hati orang yang beribadah. Sehingga ketika salah-salah nanti bisa terjadi akibatnya, yaitu terkalahkan niat ibadahnya itu dengan keinginan-keinginan yang baru. Dan memang nyata kita itu sangat memerlukan persoalan-persoalan yang ada dalam pikiran, seperti halnya rizki. Wasalisu asyadaidu wal masoibu tunsobu alaihi min kulli janibin la siyaman wa qadin tasoba li mukhalafatil khalqi wa muharabati syaitani wa mudadatin nafsi. Yang ketiga adalah dari yang empat tadi, yaitu kesusahan, syadaid, kesusahan. Kehidupan juga orang hidup ya, kesusahan. Kadang-kadang ya begitulah. Orang lagi rajin ibadah itu malah diujinya itu dengan segala macam kesulitan, susah, bahkan masoib, banyak musibah. Ya Allah, begitu merangkak rajin ibadah, musibah saja. Allah Rabbi ya Karim. Nah, musibah yang mana? Yang tansobu alai, datang itu musibah kepada abdi min kulli janibin, dari setiap penjuru. Musibah anak, musibah istri, musibah penyakit, musibah tertipu orang. Wah, Masya Allah, ya kan? Ini menimbulkan kegoncangan apa? Jiwa, ya kan? Menimbulkan kegoncangan, masoib. Nah, itu akan datang. Ini diceritakan nih biar kita ini dalam menjalaninya sudah tahu rumusnya kan. Jadi ketika sedang ibadah timbul ini, jangan kaget. Itu artinya akan dinaikkan peringkat, akan dinaikkan derajat, dinaikkan
martabat. Yang penting kunci-kuncinya dengan apa kita mengendalikannya itu. Insya Allah. Ada yang gitu ya, orangnya nggak kurang rajin ibadah, ngajinya tekun, tapi kok hidupnya musibah melulu gitu kan ya. Nah, padahal kalau kita berhusnudon kepada Allah, mungkin ada hal yang akan Allah bersihkan pada diri kita melalui apa? Musibah. Atau karena memang kalau memang orang itu sudah taubat, tidak punya dosa, bisa saja karena Allah ingin menaikkan derajatnya dengan kesabarannya. Gitu. Jadi jangan suka pusing ya. Nah, la siyaman wa qadin tasobali mukhalafatil khalqi. Terutama datangnya itu musibah li mukhalafatil khalqi, bahasa kitanya lain dari yang lain lah gitu lah. Musibahnya itu lain dari yang lain. Tidak, wah yang orang lain mah tidak punya musibah itu. Insyaallah Rabbi ya Karim. Wa muharabati syaitani wa mudadatin nafsi fakam min gussatin yatajarruha wa kam min shiddatin tastakbiluhu wa kam min hammin wa hazanin yataridu wa kam min musibatin tatalaqahu. Masya Allah Rabbi ya Karim. Nah, jadi banyak baik itu udah jelas kalau godaan setan mah ya kita perangi. Tekanan nafsu ya kan, yang tadi hawa nafsu, bahkan banyak lagi dari yang macam-macam lah, hal-hal yang menimbulkan kesedihan, yang menimbulkan ketakutan dan lain-lain sebagainya. Warabi'u, dan yang keempat anwa'ul qadha minallahi ta'ala. Yang keempat macam-macam takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi kepada kita. Misalnya bil hulwi, dengan takdir yang manis, wal murri, dan takdir yang pahit. Ini pun akan datang. Di tengah-tengah kita menuju mempertekun rajin ibadah, takdir Allah pun menjadi ujian. Ada takdir baik, ya kan? Dapat keuntungan, tiba-tiba rajin ibadah, usahanya maju. Karena merasa maju, bikin lagi. Akhirnya yang khawatir itu apa? Jangan sampai kemajuan itu, kemujuran itu, keuntungan itu sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Itu kan ujian. Ujian. Orang lagi rajin ibadah, tiba-tiba nasibnya tuh mujur, gampang nyari duit ya. Awas, konsepnya itu ibadahnya jangan sampai ditinggalkan gitu kan. Karena baik itu bentuknya manis atau pahit, tetap itu adalah ujian. Halan baik, halan pahalan, waktu demi waktu itu akan ada takdir yang manis dan takdir yang pahit. Wa nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ilal fitnati fastaqbalathu hahuna. Wa nafsu, sedangkan nafsu tusari'u ila suhti wa tubadiru ilal fitnah. Nafsu itu suka terburu-buru berkeluh kesah. Kalau dikasih takdir pahit itu terburu-buru keluh kesah. Ya kan? Merasa bagaimana lah gitu. Ila suhti, misalnya ngambek lah gitu ya. Atau menimbulkan hal-hal yang tubadiru ilal
fitnah, yang mengarah kepada fitnah. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 4 tadi itu bisa juga menimbulkan kita berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rizki, kemudian apa lagi tadi? Setelah rizki misalnya ada juga kegoncangan hati, kegoncangan jiwa, kemudian kesulitan, musibah, dan yang keempat takdir Allah. Begitupun kehidupan, tidak ada kehidupan yang mulus tanpa rintangan, tidak ada cita-cita yang tanpa godaan, melainkan kita harus terus istiqomah agar sampai kepada tujuan mardhatillah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan itu agar kita selalu waspada, selalu hati-hati, tidak tergelincir dengan hal-hal yang merugikan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik, bisa istiqomah dalam ibadah, dan baik lisan, baik perilaku atau i'tikad, agar kita ini terus dibimbing oleh Allah. Begitupun mudah-mudahan kita doakan keluarga kita juga sama, diberikan hidayah taufik agar menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah untuk pengajian mendatang materinya kita tambah dengan Fathul Mu'in, fikih ya, fikih ibadah, Fathul Mu'in, agar kita bisa praktek ibadahnya, cara memilih air, cara-cara berwudu, istinja, sholat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja kita sehat, panjang umur, para asatidz dan para jamaah juga oleh Allah diberikan kemudahan, urusannya dilancarkan, kemanfaatan dunia akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sholawat sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehat Kang. Eta tuh di pareuman itu.